jika digugat sama gerakan Katolik. Itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuatnya. Sedih sekali ya, gerakan Katolik juga sekarang ikut-ikutan politik atau kepancing. Lagian saya sebagai orang Roma Katolik asli Itali, Milano, Roma, yang saya dibesarkan sama pastor dan suster-suster Italiano, saya rasa ini lebay sekali ya. Lagian bukannya benar bahwa dalam ajaran Alkitab ada dalam perjanjian lama itu kan? Kalau kita baca perjanjian lama, isinya menyeramkan. Isinya Tuhan menyuruh membasmi, membunuh satu kota habis dari Kejadian sampai Malaiki. Begitu terus, tolong baca Alkitab. Memang di perjanjian baru, ketika Yesus turun ke dunia, dia mengabarkan cinta kasih. Namun, di abad ke-8, abad 1100, 200, 300, 400, 1600, Crusades, memang ya negara-negara Kristen kayak Inggris, Portugal, Spanyol, Prancis, mereka melakukan crusade, jihad ya, jihad atas nama Tuhan, dan mereka berkoloni, mengkolonisasi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dan juga orang Belanda melakukan campuran antara jihad, yaitu Kristiani, dengan jihad ekonomi. Itu kan selalu nempel, jihad ekonomi dengan jihad rohani. Begitu dilakukan seluruh ya kerajaan-kerajaan pada saat itu di bawah gereja Roma Katolik dan kepausan. Jadi kalau Yusuf Kala memiliki interpretasi yang berbeda, nggak beda juga sih. Ya mungkin dia memahami cuma sampai di situ saja. Dan kita sebenarnya sebagai umat Katolik nggak diajarkan tuh untuk balas dendam, biarin aja. Memang kalian sudah minta izin ke paus? Udah minta izin ke paus nggak? Ke paus Leo, bahwa kalian bakal menggugat Yusuf Kala. Kan harus ada izinnya. Nggak bisa cuma ujuk-ujuk kita menggugat. Oh, nggak bisa. Memang beda kali ya, Katolik di Indonesia memang beda sekali ya. Itu Katolik semua berkesinambungan ya, dari Roma Vatikan sampai seluruh Katolik-Katolik di seluruh dunia itu berkesinambungan, bisa main sendiri-sendiri. Dan ini menggugat dalam rangka apa? Rangka politik. Untuk apa? Jangan-jangan nanti kita perdamaian, RJ, Restoratif Justice, ya mungkin ada sesuatu, ada udang di balik batu. Semoga nggak dapat ampau ya. Saya tidak membela Yusuf Kala, tapi saya juga tidak membela umat Katolik. Saya merasa bahwa kita biasa-biasa aja. Kita tidak perlu membela kebenaran. Nggak perlu. Orang mau interpretasi masing-masing. Kalau memang ada oknum memancing kita untuk kita balas dendam, kita nggak mancing. Yesus kan mengajarkan kita tidak boleh membalas, biasa-biasa aja. Yang disayangkan, ya gereja Katolik kepancing atau mengikutan gerakan politik. Apakah disuruh? Kayaknya kebetulan banget deh. Soal urusan ijazah Pelsong, ujuk-ujuk Yusuf Kala ngomong seperti itu. Kalau kita sebagai umat Katolik harus memberikan penjelasan. Beginilah Pak, sebenarnya yang Bapak maksud itu salah. Memang Bapak ada benarnya. Memang dalam kitab tuh banyak bunuh-bunuhan. Banyak bunuh-bunuhan. Lihat tuh, saya pun kalau baca serem kok. Saya baca serem. Apalagi orang yang tidak punya iman Katolik, pasti juga mereka serem. Nah, kita kasih penjelasan. Memang dalam Kristus pun tidak ada suruh bunuh, tapi mengasihi. Tapi faktanya, sampai hari ini, banyak orang juga bunuh-bunuhan demi agama. Itu pasti ada. Bukan hanya bunuh-bunuhan, cari duit cuy, itu lebih parah lagi. Yang gue kepahitan ya sama gerakan yang ada di Atlantis, yaitu bukan jihad untuk menaklukkan, tapi jihad duit ya, itu lebih parah. Jadi menurut saya nggak usah lah kita sekarang lebay-lebay begini. Saya kecewa sekali ya. Kok sekarang gaduh nasional, politik, agama. Bener kan? Katanya kita mau jadi mediator perdamaian di Iran. Ya, di sini aja gaduh agama, sosial, politik nggak karuan. Dan kita sebenarnya tidak perlu sekarang terpancing. Itu menurut saya, salinglah maafkan, mengampuni.
Dan kalau ada orang yang tidak mengerti, kasih penjelasan dengan kasih. Gak pakai tuntat. Kan ada ayatnya. Jangan kau orang beriman bawa perkara ke pengadilan duniawi. Ada ayatnya. Ya, kalau nggak baca ayat juga susah sih ya. Sorry ya.